Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya David Aryastia Febrian Susanto dari kelas 2 D3 ITA NRP 31205017. Baik, pada tugas workshop pemrograman framework ini, saya akan menjelaskan modul dari materi yang keempat yang berjudul Y2 Application Structure. Baik, di sini saya langsung saja ke dalam modul materi yang keempat yang berjudul Y2 Application Structure atau Y2 struktur dari aplikasi Y2 atau aplikasi struktur. Baik, di sini saya langsung saja sebagai overview. Jadi di sini aplikasi Y2 menganut pola desain MVC atau kita sebut dengan konsep model, view, dan control. Jadi di sini yang pertama, model itu berfungsi untuk merepresentasikan data, logika bisnis, serta aturan-aturan yang ada. Lalu yang kedua, view. View berfungsi untuk merepresentasikan masukan atau keluaran ke atau dari data model. Lalu controller. Controller ini berfungsi untuk menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan menampilkan view. Nah, di sini selain MVC, sebuah aplikasi Y2 juga memiliki yang pertama terdapat entry script. Entry script adalah sebuah PHP script yang bisa diakses langsung oleh pengguna. Mereka merupakan awal dari semua request ke aplikasi. Lalu ada application. Application merupakan objek yang dapat diakses secara global. Objek ini berfungsi untuk mengelola berbagai komponen dan mengkoordinasikan mereka untuk memenuhi request. Lalu ada juga komponen application. Nah, di sini merupakan objek-objek yang tergabung dengan application dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request. Lalu juga ada modul. Modul ini berfungsi merupakan sebuah paket yang di dalamnya terdapat MVC secara komplit. Nah, sebuah aplikasi Y2 dapat dibuat dan dikelola menjadi beberapa modul. Lalu yang keempat yang kelima ada filter. Filter ini berfungsi untuk merepresentasikan kode yang perlu untuk dijalankan sebelum dan atau sesudah sebuah request ditangani oleh controller. Lalu yang terakhir ada widget. Yang keenam ini ada sebuah widget. Widget ini berfungsi untuk merupakan objek yang biasanya didekatkan pada view untuk mempermudah pembentukan tampilan. Di sini ada struktur application Y. Nah, sebelum dalam melihat struktur aplikasi ini, saya memodelkan sebuah konsep MVC atau konsep model view controller yang saling ketergantungan atau bergabung. Nah, di sini konsep model view controller. Nah, controller ini bertugas untuk mengatur antara model dan juga view. Kita lihat yang pertama ada model, lalu ada view. Nah, di view itu adalah keluaran yang dapat mengatur widget dan aset bundle. Lalu di sini ada controller. Controller di sini dia berfungsi untuk mengatur antara model dan juga view. Nah, di sini controller juga mengatur yaitu filter, modul. Nah, di sini controller sendiri juga akan mengatur yang namanya application, di mana ada entry script di sini. Lalu ada application komponen. Nah, baik saya lanjutkan. Nah, yang pertama di sini ada entry script. Nah, di sini entry script. Entry script berfungsi merupakan sebuah mata rantai pertama dari aplikasi Y2. Jadi di dalam struktur aplikasi Y2 ini ada entry script. Entry script ini adalah hal yang pertama, merupakan mata rantai pertama dari aplikasi Y2. Setiap aplikasi Y, baik aplikasi web maupun aplikasi konsol, harus memiliki satu entry script. Entry script untuk aplikasi web biasanya bernama index.php. File ini harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web atau dari jaringan web kita. Lalu entry script ini biasanya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan konstanta global. Kedua, meregister composer autoloader. Ketiga, mengikutsertakan kelas Y. Keempat, memuat konfigurasi aplikasi. Kelima, membuat dan mengkonfigurasi instan dari aplikasi. Yang keenam adalah memanggil fungsi Y base application atau run untuk memproses permintaan. Nah, selain dapat digunakan untuk membuat aplikasi web,
Y2 juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi konsol. Nah, di sini selanjutnya. Nah, di sini untuk entry script untuk aplikasi web bisa kita temukan dalam index.php. Contohnya di sini pada basic template saya akan membuka web di mana saya akan membuka index.php. Nah, di sini kita lihat. Di sini ada requirement untuk auto load di sini. Untuk di sini ada ada perintah untuk masuk ke dalam peraturan G itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya application. Nah, di sini application dapat kita temukan di dalam web.php pada file config web.php di sini. Nah, kita lihat mengenai penjelasannya. Jadi application merupakan objek yang berguna untuk mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi Y2 framework ini. Setiap aplikasi Y2 mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat di entry script. Objek aplikasi ini dapat diakses secara global melalui Y-app. Seperti ini. Konfigurasi dari application juga akan memuat bersamaan dengan pembuatan aplikasi di entry script. Nah, di sini file konfigurasi untuk basic template defaultnya bernama web.php. Nah, jadi file konfigurasi untuk basic template defaultnya bernama web.php di sini. Lalu selanjutnya, file konfigurasi berisi properti, komponen, dan modul yang digunakan oleh aplikasi sendiri. Nah, di sini ada properti, komponen, dan modul yang digunakan oleh aplikasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam application property atau property application atau application property. Jadi, properti dari aplikasi Y2 dapat diakses melalui /y app nama properti. Nah, di sini berikut ini adalah require property dari aplikasi Y. Nah, atau syarat dari aplikasi require property dari aplikasi. Nah, di sini y/base/application ID adalah properti yang digunakan untuk menyimpan ID dari aplikasi. ID ini bersifat unik dan berguna untuk membedakan aplikasi satu dengan lainnya. Nah, di sini kita hanya menggunakan alphanumeric untuk ID. Lalu ada y/base/application, basepath. Nah, di sini adalah properti yang digunakan untuk menentukan root directory dari aplikasi. Nah, berikut ini adalah beberapa properti lainnya. Contohnya, di sini ada y/base application name untuk menyimpan nama dari aplikasi. Lalu y/base/application component. Nah, merupakan properti yang digunakan untuk menentukan komponen-komponen yang dapat digunakan oleh aplikasi. Lalu selanjutnya adalah y/base/application module. Nah, di sini berguna untuk apa? Merupakan sebuah properti yang digunakan untuk menentukan modul-modul yang dapat digunakan oleh aplikasi. Lalu ada y/base/application default root. Nah, di sini digunakan untuk menentukan root yang akan digunakan jika ada request yang tidak menyebutkan root yang diminta. Nah, di sini kita lihat nilai default dari properti ini adalah site/index. Nah, kita lihat di sini application component. Nah, sebuah aplikasi Y2 dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, komponen URL Manager bertanggung jawab untuk menentukan rute dari sebuah request. Komponen DB atau database menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database. Kita bisa menentukan database name yang telah kita buat, lalu root, password, user, dan sebagainya. Dan lain sebagainya. Lalu komponen dari aplikasi akan dibuat ketika komponen tersebut digunakan untuk pertama kalinya. Nah, berikut ini beberapa komponen inti dari aplikasi Y2. Yang pertama, ada DB atau database.
Fungsinya apa? DB ini bertugas untuk mengelola hubungan dengan database. Lalu ada error handler, berfungsi untuk menangani error dan exception pada PHP. Lalu ada user untuk menangani autentifikasi user. Dan masih banyak lagi. Jadi aplikasi komponen ini masih banyak lagi. Selain DB, error handler, dan user, dan masih banyak lagi lain-lainnya. Nah, kita masuk ke bagian kontrol yang ada dalam sebuah konsep MVC, atau di sini kita akan masuk ke dalam penjelasan konsep controller. Jadi controller itu apa? Controller adalah bagian dari arsitektur MVC, atau kita sebut konsep MVC, yang bertugas untuk menerima permintaan atau request dan memberikan tanggapan atau respons. Controller akan menerima permintaan. Jadi controller ini akan menerima permintaan, meneruskan permintaan ke model, memasukkan hasil dari pemrosesan dari model ke dalam view, dan kemudian membentuk tanggapan. Nama file PHP dari sebuah controller mengikuti formatnya sendiri atau defaultnya. Contohnya, controller id controller.php. Sebagai contoh, file jurusan controller.php merupakan file untuk controller dengan ID jurusan. Nah, contoh lagi, saya tadi membuat mahasiswa controller.php. Nah, filenya untuk controller dengan ID mahasiswa. Di contoh ini, di contoh modul ini, jurusan controller.php merupakan file untuk controller dengan ID jurusan. Nah, kita akan masuk ke controller action. Nah, controller action ini apa? Sebuah controller dibentuk dari satu atau beberapa action. Nah, action ID ini merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action lainnya dalam sebuah controller. Action ID ditulis dalam format action ID. Contoh, action create. Pengguna dapat mengakses action dari controller menggunakan root dengan format controller ID/action ID. Sebagai contoh, action create dari controller jurusan dapat diakses melalui root jurusan/create. Secara default, action index akan dipanggil jika dalam request hanya menyebutkan nama controller saja tanpa nama action. Action default dapat diganti melalui property atau default action. Nah, kita akan masuk ke bagian controller action. Nah, di sini tadi saya sudah membuat controllernya sebenarnya. Nah, di sini kita masuk controller. Nah, di sini saya membuat ID mahasiswa. Maka yang dinamakan adalah mahasiswa controller. Nah, di sini dalam mahasiswa controller ini dia akan ada yang namanya fungsi action index. Nah, di mana di sini ada action view, action create, action update, action delete di sini, dan fungsi untuk find model. Jadi yang terakhir ada action delete. Nah, artinya apa? Di sini kita dapat memanggil action index akan dipanggil jika dalam request hanya menyebutkan nama control saja tanpa nama action. Action default dapat diganti melalui property default action tadi. Nah, selanjutnya controller best practice. Nah, di sini di dalam aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil dan untuk setiap action hanya berisi beberapa baris kode saja. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa controller dapat mengakses data permintaan atau request seperti HTTP header, cookies, request parameter, dan lain-lain. Lalu yang kedua, controller ini dapat memanggil metode dari model atau dari komponen lain. Lalu yang ketiga, controller ini dapat menggunakan view untuk membentuk respons atau keluaran. Lalu selanjutnya seharusnya tidak memproses data permintaan atau request. Pemrosesan ini hanya harusnya dilakukan di dalam models, konsep model. Lalu yang terakhir, seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan di dalam
konsep view atau konsep view. Nah, kita akan masuk ke konsep model atau M, atau kita sebut dengan M, singkatannya M, atau models. Jadi model ini apa? Models ini adalah bagian dari arsitektur MVC. Model adalah objek yang digunakan untuk merepresentasikan data, aturan-aturan, dan logika bisnis. Model juga dapat dihubungkan dengan tabel di sebuah database ataupun berdiri sendiri. Sebuah model dapat memiliki atribut label, validation rule, dan lain-lain. Atribut merepresentasikan data dalam sebuah model. Jadi di sini model dapat dihubungkan dengan tabel di database. Nah, yang pertama model pasti dapat dihubungkan dengan tabel di dalam database secara otomatis, menjadikan seluruh field dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Lalu atribut juga dapat ditambahkan dengan cara seperti membuat variabel. Nah, atribut juga dapat diakses secara normal atau seperti mengakses array. Contohnya $model test contoh atau $model test contoh. Nah, kita masuk ke konsep model. Saya lihat di sini model. Di sini model ada mahasiswa PHP. Nah, seperti ini. Jadi di dalam model ada namespace up model, di mana dia ada kelas mahasiswa, di mana di DB active record. Ada public static function untuk tabel name. Nah, di mana model ini dia terhubung dengan tabel name yang telah kita buat di dalam database. Lalu model 2. Lalu atribut label adalah label yang ditampilkan. Nah, seperti ini atributnya. Yang ditampilkan pada form untuk setiap atribut. Jadi atribut label ini label yang ditampilkan pada form untuk setiap atribut. Nah, jika model dibuat menggunakan G, maka semua field dalam tabel akan dibuatkan atribut labelnya secara otomatis. Nah, di sini validasi. Validasi itu setiap data untuk sebuah model yang diterima dari pengguna harus divalidasi terlebih dahulu. Contoh validasi. Jumlah huruf maksimal untuk nomor telepon tidak boleh melebihi 15. Email harus sesuai dengan bentuk penulisan email yang valid. Nah, seperti ini. Ini adalah validasi dan lain-lain. Proses validasi ini dapat diatur melalui metode rule. Seperti yang kita lihat di sini. Nah, jumlah NRP string yang dimasukkan maksimal adalah 10. Nama email string yang dimasukkan maksimal adalah 255. Nah, selanjutnya model best practice. Nah, di sini secara garis besar sebuah model yang pertama dapat berisi atribut untuk merepresentasikan data bisnis. Jadi ini kesimpulan yang pertama. Lalu secara garis besar, yang kedua, model dapat berisi validation rule atau aturan validasi untuk memastikan validitas dan integritas data. Dan ketiga, dapat berisi metode-metode untuk mengimplementasikan logika bisnis. Lalu model ini seharusnya tidak mengakses request, session, atau environment data yang lain secara langsung. Data-data ini harus dimasukkan ke dalam model oleh controller. Lalu seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan pada view, seperti sebelumnya tadi. Seharusnya tidak memiliki skenario yang terlalu banyak. Jadi model ini seharusnya tidak memiliki sebuah skenario yang terlalu banyak. Nah, kita masuk ke dalam konsep view. Nah, jadi view itu apa? View itu adalah bagian dari arsitektur MVC atau konsep MVC. Jadi view bagian dari arsitektur MVC yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna. Nah, view itu dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan juga HTML. Dengan pertimbangan keamanan untuk menghindari cross-site scripting, di sini diterapkan sebuah metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Yang pertama adalah menggunakan metode YHelper HTML. Contohnya encode untuk menampilkan data teks. Lalu menggunakan metode Y/helper HTML purifier proses untuk menampilkan data HTML. Nah, kita lihat di sini.
untuk view.php, untuk konsep view yang telah saya buat tadi. Nah, sini ada untuk view-nya ada form, source, create, index, view.php. Nah, jadi seperti ini, view.php. Ada view untuk detail view. Jadi dia menampilkan model dari ID, NRP, nama, seperti ini. Nah, selanjutnya view. Jadi sebuah view dapat dirender atau dipanggil dari controller. Jadi dari controller, sebuah view dapat dipanggil dengan salah satu metode berikut. Yang pertama, render, yaitu memanggil view dan menetapkan layout. Lalu render parsial. Nah, render parsial ini memanggil view tanpa layout apapun. Lalu render acak. Render acak ini berfungsi untuk memanggil view tanpa layout dengan mengikut sertakan semua JS dan CSS. Biasanya digunakan untuk merespon request acak. Lalu ada render file. Render file digunakan render file dan render content. Nah, render file dan render content ini adalah sebuah dua metode relatif yang jarang digunakan. Ya, untuk render file dan render content. Nah, di sini untuk render file dan render content. Nah, di sini beberapa view yang dirender dari sebuah controller yang sama harus diletakkan di dalam sebuah direktori yang sama pula. Contoh, semua view yang dirender dari jurusan controller diletakkan pada direktori jurusan. Nah, kita akan masuk ke layouts. Nah, di sini layout itu adalah apa? Layouts adalah sebuah view spesial. Jadi layout adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua atau beberapa view yang ada pada sebuah aplikasi. Jadi layout ini fungsinya apa? Untuk menampilkan view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua atau beberapa view yang ada pada sebuah aplikasi. Nah, secara default terdapat sebuah layout dengan nama main.php. Tampilan umumnya yang dimunculkan pada setiap halaman dari sebuah aplikasi seperti menu diletakkan dalam file main.php. Nah, di sini kita lihat view layout main.php. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini dia view ini berisi dari HTML dan PHP, gabungan dari code HTML dan juga PHP. Nah, view ini juga berfungsi untuk menampilkan bagian yang sama beberapa view yang ada pada sebuah aplikasi ini. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke bagian filter. Jadi filter itu apa? Filter itu merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum dan atau sesudah action pada controller. Jadi di sini filter dapat digunakan untuk meletakkannya di dalam metode behaviors pada sebuah controller. Contoh built-in filter yang sering digunakan adalah access control. Filter ini berfungsi untuk memastikan pengguna yang mengakses sebuah action memenuhi syarat tertentu. Jadi lihat kode program di samping seperti ini. Jadi di sini filter allow authentication user. Nah, di sini ada allow true, rules-nya apa? Lalu kita dapat menampilkan everything else denied by default-nya. Nah, lalu built-in filter. Jadi built-in filter lain yang cukup berguna adalah HTTP caching untuk mengimplementasikan caching di sisi klien. Nah, itu HTTP caching. Untuk mengimplementasikan caching di sisi klien itu adalah fungsi dari HTTP caching yang berfungsi untuk mengimplementasikan caching di sisi klien. Lalu ada pixchat berfungsi untuk mengimplementasikan caching di sisi server. Nah, kita akan masuk selanjutnya ke bagian assets. Nah, assets itu apa? Aset pada aplikasi merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web. Contoh, file CSS atau JS. Untuk dapat digunakan, sebuah aset harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari internet. Nah, pada aplikasi Y2 direkomendasikan untuk mengelola aset menggunakan aset bundles. Nah, di sini ada yang pertama file CSS atau JS.
tidak secara langsung di-include-kan dalam view. Lalu aset bundles di-include-kan pada view dengan memanggil metode register. Jadi aset bundles ini di-include-kan pada view dengan memanggil metode register. Lalu selanjutnya, dengan cara ini, file aset yang asli tidak harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Y yang akan mengkopikannya secara otomatis. Lalu yang keempat, jika terdapat perubahan pada file aset, misalkan setelah melakukan upgrade, file aset secara otomatis akan diperbarui. Nah, di sini ada note. Widget akan secara otomatis menginputkan file aset yang dibutuhkannya. Contohnya di sini, file aset.php. Sini ada namespace app asset. Nah, di sini adalah file aset untuk menginputkan aset-aset yang dapat kita gunakan. Contohnya, sini ada CSS, site CSS. Lalu di sini ada public dependency, ada y web, y asset. Lalu ada y bootstrap asset, di sini kita tambahkan. Lalu di sini file view layout main.php. Kita menggunakan app asset, lalu app asset register, kita meregistrasikan aset yang kita daftarkan. Nah, baik, jadi sekian penjelasan dari saya mengenai materi dari modul yang keempat yang berjudul Y Application Structure. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai modul dan materi Y2 Application Structure ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dapat kesalahan saya dalam menjelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, selamat malam.